Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang kusayangi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Hari ini kita lanjutkan materi berikutnya untuk mata pelajaran kimia, yaitu sistem periodik unsur modern. Nah ini, saya buat videonya tersendiri agar bisa menjelaskan tentang SPU modern. Saya harap kalian sudah punya ya, sehingga bisa saat saya menjelaskan kalian bisa melihat SPU yang kalian miliki untuk memahami golongan dan periode serta unsur-unsur yang ada di dalam SPU. Sehingga nanti kita memudahkan kalau kita sudah hafal tentang unsur-unsur yang ada di SPU, kita akan lebih mudah dalam mengikuti kegiatan belajar berikutnya. Nah, sistem periodik modern dikenal sebagai tabel periodik unsur. Pengelompokan ini ditemukan oleh Moseley berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Sistem periodik modern dikenal juga dengan sistem periodik bentuk panjang. Sistem periodik bentuk panjang ini terdiri atas lajur vertikal yang disebut sebagai golongan dan lajur horizontal yang disebut sebagai periode. Nah, golongan ini disusun berdasarkan kemiripan sifat. Sedangkan periode disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Kemudian, ini adalah contoh SPU ya, atau tabel periodik unsur ya, yang sudah penuh. Nah, di sini mungkin kalian punya, di sini ada yang masih kosong. Nah, ini yang sudah penuh. Ini dari unsur nomor 1 sampai dengan unsur 118. Di sini semuanya ada. Jadi nanti kalian harus menghafal. Yang dikatakan vertikal adalah lajur ini namanya vertikal. Kemudian yang horizontal berarti lajur ini namanya horizontal. Nah, ini harus kita pahami bersama. Oke, saya akan terangkan satu persatu ya. Yang pertama akan saya jelaskan tentang golongan. Golongan itu adalah lajur vertikal. Golongan ditulis dengan angka Romawi. Unsur-unsur yang berada dalam satu golongan memiliki persamaan sifat. Kenapa? Karena memiliki elektron valensi yang sama. Apa itu elektron valensi? Sebelumnya kan kita sudah mempelajari ya, yaitu elektron yang ada di kulit terluar. Nah, golongan itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, di sini ada golongan utama atau yang disebut dengan golongan A. Jadi ada golongan A, ada golongan B. Kalau golongan A disebut golongan utama, kalau golongan B disebut sebagai golongan transisi. Nah, golongan utama atau golongan A itu terdiri dari golongan 1A sampai dengan 8A. Untuk golongan B terdiri dari dua macam, yaitu golongan transisi dan golongan transisi dalam. Golongan transisi terdiri dari golongan 3B sampai dengan 2B. Nah, ini sedikit unik ya, nanti kalian harus menemukan jawabannya di sini. Kenapa 3B sampai 2B padahal di dalamnya ada 8B, ada 7B, ada 1B. Nah, ini harus kalian temukan jawabannya nanti setelah belajar tentang golongan dan periode. Kemudian untuk golongan transisi dalam itu nanti terdiri dari dua macam, yaitu ada golongan lantanida dan golongan aktinida. Nah, bedanya apa ini transisi dan transisi dalam? Nah, kita akan temukan jawabannya setelah ini. Kemudian setelah golongan, kita juga nanti akan membahas satu persatu nih. Golongan A atau golongan utama tadi terdiri dari golongan 1A sampai 8A. Yang paling penting di sini adalah golongan utama itu terdiri dari 8 golongan unsur. Yang pertama, ada golongan 1A yang disebut golongan alkali, terdiri dari unsur hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Kemudian ada golongan 2A atau alkali tanah, terdiri dari unsur berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Kemudian ada golongan 3A, boron, terdiri atas unsur boron, aluminium, gallium, indium, dan thallium. Kemudian yang keempat ada golongan 4A atau karbon, terdiri atas unsur karbon, silikon, germanium, timah, dan timbal. Golongan 5A atau nitrogen terdiri atas unsur
nitrogen, fosfor, arsen, antimon, dan bismut. Kemudian golongan 6A atau oksigen terdiri atas unsur oksigen, sulfur, selenium, tellurium, dan polonium. Golongan 7A atau halogen terdiri atas unsur fluor, klor, brom, iod, dan astatin. Sedangkan golongan 8A gas mulia yang sudah kita kenal pada saat menyingkat konfigurasi terdiri dari unsur helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Nah, saya harap nanti kalian menghafalkan ya, dihafalkan ini. Alkali, alkali tanah, boron, karbon, nitrogen, oksigen, halogen, dan gas mulia. Paling tidak kalian sudah hafal gas mulia kan ya, unsurnya apa saja dan lambangnya. Oke, nanti saya berikan tips and trick untuk menghafalkan golongan utama dari golongan 1A dan 8A di video saya selanjutnya. Nah, nanti kita ini materinya kita lanjutkan dulu saja ya. Kemudian yang kedua adalah golongan B. Golongan B itu disebut juga golongan transisi. Dibagi menjadi golongan transisi atau golongan B itu sendiri. Nah, golongan B terletak di antara golongan 2A dan 3A dalam tabel periodik. Terdiri dari golongan 3B sampai 2B. Nah, ini harus kita pecahkan nanti kenapa 3B sampai dengan 2B. Kemudian khusus golongan 7B itu terdiri atas 3 lajur vertikal. Ini istimewa ya. Ini bukan 7B ya, ini harusnya 8B. Sorry, salah ketik ini. Kemudian ada golongan transisi dalam. Pada sistem periodik, periode 6 dan periode 7 untuk golongan 3B itu terdapat 14 unsur yang sangat mirip sifatnya. Sehingga nanti akan dibagi menjadi deret lantanida. Unsur dalam deret ini memiliki kemiripan sifat dengan lantanida. Kemudian deret aktinida. Unsur dalam deret ini memiliki kemiripan sifat dengan aktium ya, Ac. Nah, unsur-unsur tersebut ditempatkan terpisah pada bagian bawah sistem periodik. Nah, ada Ac dan La, lantanium dan actinium. Kemudian tadi kita sudah bicarakan golongan, sekarang periode. Apa itu periode? Periode itu adalah lajur horizontal. Nah, periode ditulis dengan angka biasa ya, angka Arab, terdiri atas 7 periode berikut. Ada periode 1, ini berisi 2 unsur, disebut periode yang sangat pendek. Kemudian untuk periode 2 dan 3 berisi 8 unsur, disebut periode pendek. Kemudian periode 4 dan 5 terdiri dari 18 unsur, disebut periode panjang. Sedangkan periode 6 dan 7 itu berisi 32 unsur, disebut periode yang sangat panjang. Sekarang sudah lengkap ya. Nah, selain periode dan golongan itu harus dipahami serta dihafalkan, khususnya golongan utama tadi ya. Nah, sekarang kita akan lihat sistem periodik modern. Tadi, poin utama yang harus kalian pahami di sini adalah yang pertama, harus tahu mana golongan, mana periode. Yang dari atas ke bawah atau lajur vertikal ini disebut sebagai golongan. Ini lajur ke bawah ya. Jadi ada golongan 1A ini dari atas ke bawah, golongan 2A, kemudian golongan 3A, 4A dan seterusnya itu sampai bawah ya. Nah, ini 4A, 5A, 6A, 7A sampai dengan 8A. Ini kan kalian sudah mempelajari ya sampai dengan 8A. Ini 8A. Itu disebut golongan dari atas ke bawah. Kemudian disebut periode. Nah, ini periode 1 ini. Periode 1 ini ada 2 unsur, ini namanya periode 1. Periode 2 berarti ini periode 2. Periode 2, kemudian ada periode 3, kemudian periode 4, 5. Nah, ini di periode 6 ada lantanida dan aktinida ini ada di sini. Kalian amati. Ini kan nomor atomnya 56 ya. Tiba-tiba jadi 72. Di manakah 57 hingga 71? Ini dia. 57 sampai dengan 71 ada di sini. Jadi ibaratnya ini menyisip di sini ya. Hanya saja kalau dituliskan kan terlalu kecil, maka diperbesar di bawah. Kemudian ada 88 kok tiba-tiba 104. Di mana 89-nya? Sampai dengan 103 ada di sini.
Jadi lantanida dan aktinida ini adalah menyisip di dalam sini, maka dikatakan sebagai transisi dalam. Ya. Kemudian tadi ada 3B yaitu golongan transisi atau golongan B, 3B sampai 2B, padahal di tengah-tengahnya ada 4, 5, 6, 7, 8, 8, kemudian baru 1B. Tadi kan dikatakan ya bahwa golongan 8B terdiri dari 3 lajur vertikal. Nah ini alasannya apa, nanti ketika kita menentukan golongan dan periode kita akan tahu alasannya. Jadi di dalam SPU ini banyak sekali sumber informasi, oleh karena itu saya harap untuk kelas 10 semua memiliki tabel periodik, semua memiliki. Kalau kita lihat di pojok kiri ini adalah sebagai nomor atom. Kemudian ini kalau di sini ini ada nomor massa atau massa atom. Kemudian ini disebut dengan lambang atom dan ini adalah namanya. Nah, jadi kalian harus bisa membaca tabel periodik ini ya. Kemudian ini adalah golongan lajur, ini golongan 3B, 4B, 5B, 6B dan seterusnya. Kemudian ini adalah lajur horizontalnya, berarti sebagai periode. Jadi tolong dipahami yang mana yang golongan, yang mana yang periode, mana golongan A, mana golongan B, kemudian mana golongan transisi, lantanida, dan aktinida. Semoga bisa dipahami. Terima kasih semuanya. Kita bertemu dalam video berikutnya, yaitu cara menentukan letak, yaitu golongan dan periode dalam sistem periodik modern. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.